Nekat operasi plastik hingga miliaran rupiah, pedangdut kondang ini malah alami kelumpuhan pada wajahnya. Kok bisa? Masih ingat dengan pedangdut bernama Nita Thalia? Ya, Nita Thalia 37 tahun adalah penyanyi dangdut yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2000-an, Nita Thalia bisa dibilang sebagai salah satu pedangdut sukses di tanah air. Menjadi penyanyi dangdut tentu dituntut untuk selalu cantik di atas panggung. Segala cara ditempuh agar bisa memiliki penampilan sempurna. Demikian dengan pedangdut kondang Nita Thalia yang rela merogoh miliaran rupiah demi mengubah bentuk wajahnya agar lebih sempurna. Keputusan melakukan operasi plastik yang dilakukan Nita Thalia pada 2015 silam menuai sorotan publik. Tak jauh-jauh pergi ke luar negeri, Nita justru melakukan operasi plastik di Jakarta. Lalu bagaimanakah hasilnya? Berikut ulasannya untuk kalian. Operasi plastik Nita Thalia. Melansir dari nova.id, awalnya Nita hanya berencana meniruskan pipinya. Kemudian dokter menyarankannya untuk memancungkan hidung agar lebih terlihat ketika pipinya sudah tirus. Terus hal pertama yang aku sebenarnya pengen ilangin itu lemak di pipi. Awalnya pergi ke dokter bedah plastik, soalnya dulu itu sempat perawatan klinik kecantikan setrika wajah. Ya kayak gitu, gak maksimal hasilnya karena harus terus-menerus dilakukan. Akhirnya aku konsultasi dengan dokter bedah plastik. Dokter bilang selain mengambil lemak di pipi, hidung juga otomatis harus mancung sedikit karena itu kan saya supaya V-shape, kata Nita Thalia dalam acara Netizen 30 Januari 2019. Ternyata Nita Thalia juga sudah berniat untuk membuat hidungnya mancung dan matanya indah. Karena Nita Thalia merasa setiap orang ketika bertatapan muka selalu memperhatikan bagian hidung ataupun mata. Sebetulnya sih aku pengennya itu memperbaiki bagian wajah yang menurut aku kurang bagus, kayak hidung. Soalnya kan kalau orang itu lihatnya paling pertama hidung sama mata, katanya. Alhasil Nita Thalia pun memutuskan untuk mengubah bentuk hidung sekaligus wajahnya agar lebih tirus dan cantik. Akhirnya lemak di pipi dibuang, hidung dipasang implan tapi natural dan gak tinggi banget tuturnya. Tetapi setelah operasi plastik itu Nita Thalia justru mengalami Bell palsy, yakni kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi otot wajah. Nita Thalia mengatakan penyakit Bell palsy ini bisa menyerang siapapun, tak hanya orang yang melakukan operasi plastik. Sempat 2 tahun yang lalu aku pernah Bell palsy. Bell palsy itu karena virus yang disebabkan AC, udara gitu. Karena biar kalau misal kita tidak menjaga pola makan tapi daya tahan tubuh kita nggak kuat, Bell palsy bisa menyerang siapa saja, nggak cuma orang operasi plastik, ujarnya. Terutama para pengendara motor yang memiliki kebiasaan jarang memakai helm. Orang tersebut akan lebih mudah terserang Bell palsy karena pengaruh angin yang masuk melalui telinga. Nita Thalia mengatakan tekanan angin itulah yang merusak saraf ke-7 di belakang telinga hingga menyebabkan ia mengalami Bell palsy. Itu merusak saraf ke-7 yang ada di belakang telinganya. Jadi Bell palsy bukan karena operasi plastik. Akhirnya terapi selama 6 bulan dan sembuh, tuturnya. Terkait komentar netizen yang menilai wajahnya tidak jauh berbeda setelah operasi plastik senilai 1 miliar rupiah, Nita Thalia memilih tak peduli dengan ocehan netizen selama dirinya tidak mengganggu kehidupan dan memakai uang orang lain. Nita Thalia juga menegaskan operasi plastik yang dijalaninya bukan karena tuntutan sang suami.
Ia justru merasa suaminya tak pernah menuntut apapun dan membandingkannya dengan perempuan lain. Bukan operasi plastik, bukan karena suami. Alhamdulillah suamiku enggak banyak tuntutan, ujarnya. Selain itu, Nita Thalia juga tak mempermasalahkan statusnya yang sebagai istri kedua. Pedangdut seksi ini justru sangat nyaman, walau berstatus istri keduanya suaminya selama hampir 20 tahun ini. Benar, 17 tahun jadi istri kedua tetap enjoy. Enjoy aja alhamdulillah. Kalau nggak enjoy kan nggak mungkin sampai sekarang sudah 19 tahun, katanya. Aku sama istri tua juga alhamdulillah aku akur sekali. Kalau kemana-mana jalan-jalan weekend kita sering bareng. Bisnis juga bareng. Pokoknya nggak ada masalah alhamdulillah dalam urusan rumah tangga, tambahnya.